pertemuan keempat mengenai ruang lingkup public relations. Ruang lingkup Pada umumnya, public kegiatan relations public relations merupakan kegiatan public relations yang ditujukan kepada dua jenis sasaran atau dua jenis publik, yakni publik internal dan publik Kedua macam publik tersebut dapat pula kita kenal dengan nama stakeholder, maka dapat dikategorikan sebagai internal stakeholder dan external stakeholder. Nah, kita akan bahas yang pertama. Kemudian di ialah, sini kita akan bahas internal pertama public kali ya relations. mengenai Internal public relations ialah public internal yang public menjadi relations bagian adalah dari publik yang menjadi bagian atau dari badan unit atau perusahaan atau badan organisasi itu perusahaan sendiri. atau organisasi Sehingga public itu sendiri. internal Jadi ini public disesuaikan internal ini dengan bentuk disesuaikan daripada pula organisasi dengan yang bentuk bersangkutan. organisasi yang Apakah bersangkutan, organisasi bentuk tersebut perusahaan yang ialah berupa perusahaan jasa ataupun perusahaan instansi barang pemerintah atau sama lembaga seperti dengan instansi pendidikan. pemerintah dan lembaga Nah, kemudian pendidikan. Jadi internal public relations itu beberapa lebih mengacu contoh pada dari public internal seperti elemen-elemen yang ada di lihat dalam di perusahaan. sini Ada ya. empat. Nah, Yang di sini pertama, contoh dari internal pegawai public atau relations itu employee ada public. empat. Kemudian public Yang manager pertama atau public manager pegawai public, atau employee public. kemudian public Yang kedua pemegang saham public atau manager stockholder atau manager dan public. yang ketiga atau public pemegang laba saham atau public. stockholder dan yang Sedangkan keempat untuk adalah external public atau laba relations public. Di sini kita Definisinya akan ya, bahas publik tujuan yang dibinanya berada hubungan di baik luar dengan pihak internal organisasi. Yang pertama yang ialah harus untuk menciptakan memberikan hubungan baik atau informasi harmonis dalam mengenai rangka perusahaan, merupakan kesediaan atau kerjasama mengenai di antara organisasi individu-individu untuk yang menjadi bagian dari membina hubungan organisasi yang baik. Jadi di antara sini keduanya. adanya sebuah Jadi di sini ada sebuah komunikasi yang baik yang dengan namanya sih sebuah internal. komunikasi yang baik Kemudian antara next public adalah internal mencapai dengan public karyawan yang external. mempunyai motivasi kerja yang Kemudian baik sama dan juga loyalitas dengan yang public internal. tinggi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai public external, di mana definisi dari public external atau external public relations adalah public yang berada di luar dari organisasi atau instansi atau di sini perusahaan. sudah ada yang mana di sini kita memiliki yang sebuah masuk ke tujuan dalam yakni untuk kategori memberikan penerangan external atau public informasi relations. sehingga dapat membina Di hubungan yang antaranya baik adalah atau goodwill press dengan public relations, external government Nah, di relations, sini public external community dari public relations ada supplier 8. Yang pertama relations, adalah press customer, relations, yang kedua relations, government relations, consumer yang ketiga relations, community relations, educational yang keempat relations, supplier dan relations, yang general kelima customer relations. relations. Selanjutnya Kemudian yang kita keempat akan adalah bahas consumer terlebih relations, dahulu yang mengenai ketujuh tujuan adalah dibinanya educational hubungan relations, dan dengan yang pihak terakhir kedelapan external. adalah general. Yang pertama adalah untuk relations. memperoleh dan meningkatkan Nah, di sini citra juga yang baik ada dari public tujuan external dibinanya terhadap hubungan organisasi antara atau public perusahaan. internal dengan public Nah, ini sangat external. penting sekali. Yang Kenapa? pertama Karena untuk ialah untuk membangun memperoleh dari dan meningkatkan citra yang baik positif dari ini public kita juga external harus terhadap memiliki organisasi. yang Apa kedua namanya, adalah kemampuan untuk mempertahankan komunikasi public atau external silaturahmi kita. yang baik atau Antara kita pihak harus internal mendapatkan dengan respon pihak yang positif eksternal di luar di mata organisasi, public sehingga terbentuk external. opini publik yang favorable. Kemudian yang kedua yang yang untuk baik, mengeratkan yang positif antara publik terhadap internal organisasi dengan atau publik terhadap eksternal perusahaan sehingga tersebut. adanya sebuah mutual atau kesinambungan yang baik. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu mengenai bentuk kegiatan publik internal terlebih dahulu. Bentuk kegiatan publik internal yang pertama ialah employee relations, di mana kegiatan employee relations ialah kegiatan-kegiatan public relations untuk memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan para karyawan perusahaan. Nah, bentuknya itu formal karena employee merupakan potensi yang sangat berarti dalam organisasi karena dianggap dapat menentukan sukses atau tidaknya sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan employee relations diantaranya ialah pemberian upah yang cukup, kemudian perlakuan yang adil antara karyawan, adanya ketenangan dalam bekerja, kemudian penciptaan sebuah perasaan yang diakui, adanya reward atau penghargaan, kemudian pemberian informasi-informasi atau pengumuman yang akurat, kemudian adanya pertemuan berkala atau rapat, selanjutnya adalah hiburan dan dharma wisata, kemudian olahraga yang rutin setiap minggunya, kemudian training atau study tour bagi karyawan, hadiah-hadiah atau penghargaan lainnya, kemudian diadakannya atau dibentuknya klinik dan tempat ibadah. Bentuk kegiatan public relations yang kedua ialah manager relations, di mana manager relations ialah kegiatan public relations untuk memelihara hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaannya.
Bentuk-bentuk kegiatannya itu diantaranya adanya uang tunjangan jabatan, kemudian adanya uang resiko jabatan, kegiatan coffee morning yang dilakukan para manajer dalam rangka membina hubungan, bahkan untuk memungkinkan adanya keluar ide-ide baru kebijakan bagi perusahaan. Selanjutnya koordinasi kerja antar bagian yang kondusif dan komunikatif. Selanjutnya alat transportasi bagi kepentingan dinas manajer, rumah dinas bagi manajer, dan lain sebagainya. Nah, untuk manager relations di sini ialah hubungan-hubungan dari perusahaan kepada manajer-manajer tiap divisi atau tiap bagian dari sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan atau menumbuhkan adanya loyalitas kerja bagi manajer atau bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga harus ada yang namanya penciptaan kondusif dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan para manajerial. Selanjutnya ialah stakeholder relations, di mana stakeholder relations ialah kegiatan public relations dalam rangka memelihara hubungan dengan para pemegang saham. Kegiatannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan selamat. Nah, memberikan selamat ini identik dengan contoh memberikan selamat ulang tahun kepada stakeholder atau pemegang saham jika mereka berulang tahun, kemudian memberikan selamat hari raya, kemudian juga memberikan selamat pembukaan cabang baru jika pemegang saham membuka cabang-cabang di perusahaan di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian next, yang kedua ialah menyerahkan laporan rutin atau laporan berkala sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya mendistribusikan majalah organisasi atau newsletter. Nah, di sini kurun waktu dalam pendistribusian organisasi itu disesuaikan dengan pencetakan atau pengeluaran newsletter di perusahaan. Pengeluaran newsletter di perusahaan itu identik dengan 3 bulan, 6, atau dengan 8 atau 1 tahun. Kemudian mengadakan pertemuan secara berkala agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ialah hubungan dengan labor relations, di mana kegiatan public relations dalam rangka memelihara hubungan antara pimpinan dengan serikat buruh di dalam perusahaan dan turut pula menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Kegiatannya dapat berupa mengadakan silaturahmi, menyelesaikan yang ada di antara masalah yang ada di antara buruh dengan perusahaan. Kemudian contoh kasus permasalahan tersebut juga contohnya ialah tuntutan kenaikan upah sampai terjadinya mogok kerja dan kasus PHK di berbagai pabrik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai siapa sajakah public eksternal dari public relations. Nah, di sini mungkin masih belum paham dan masih belum mengetahui lebih jelas. Yang pertama dari external public relations ialah adanya opinion leader, LSM, public affairs, publik pemerintahan, publik masyarakat sekitar atau community, publik pemasok, publik pelanggan, dan publik dalam bidang pendidikan dan bidang umum. Nah, ini kita akan mengkaji atau kita akan bahas mengenai siapa sajakah public external relations tersebut di pertemuan selanjutnya. Nah, minimal di sini teman-teman sudah paham dan sudah mengetahui siapa saja sih public external relations tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk kegiatan dari external relations. Nah, kegiatan bentuk external relations itu yang pertama ada press relations, di mana press relations memiliki peranan penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan yang menyangkut pemberitaan positif ataupun pemberitaan negatif dari perusahaan tersebut. Hubungan baik dengan pers dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama ialah pemberian undangan kepada pers agar pers memberitakan peristiwa yang sedang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ialah memberikan petunjuk untuk press interview, melakukan kegiatan press conference, kemudian menyediakan press room dan press reception, melakukan kegiatan press tour.
Selanjutnya ialah kegiatan government relations, di mana bentuk kegiatan government relations adalah bentuk kegiatan antara organisasi atau instansi dengan pemerintah. Pemerintah adalah penentu kebijakan yang mungkin saja kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan terkadang menguntungkan perusahaan dan terkadang sebaliknya, sehingga kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Hubungan-hubungan tersebut dapat dilalui dengan yang pertama, pengiriman agenda bagi instansi pemerintah, mensponsori kegiatan kesenian atau olahraga baik dalam konteks nasional maupun internasional, mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu perusahaan, dan melakukan kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah. Oke, bentuk kegiatan external relations selanjutnya ialah community relations, di mana bentuk kegiatan community relations dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan beasiswa bagi yang memerlukan, khususnya bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Selanjutnya, mendirikan sekolah-sekolah dalam rangka menggalakkan pendidikan, kemudian mendirikan asrama bagi mereka yang membutuhkan, mendirikan tempat peribadatan, dan mengadakan pembagian sembako atau makanan dan lain sebagainya. Kemudian next ada bentuk kegiatan educational relations. Nah, untuk bentuk kegiatan educational relations ini dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tapi tidak mampu, dan juga dengan menjadi orang tua asuh bagi siswa yang tidak mampu tersebut. Nah, untuk kegiatan educational relations ini sifatnya sebenarnya wajib bagi perusahaan, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka pun harus melihat bahwa karyawan-karyawan mereka juga memiliki keluarga dan memiliki anak yang mana mereka juga memiliki prestasi yang baik gitu. Oke, next dua bentuk kegiatan external relations yang terakhir, ya ini bentuk kegiatan customer relations, di mana bentuk kegiatan customer relations dapat dilakukan yakni yang pertama, memberikan ucapan selamat hari raya bagi para customer perusahaan, yang mungkin dapat dilakukan dengan cara memberikan kartu ucapan, kemudian memberikan SMS atau memberikan video yang dikirimkan melalui website perusahaan. Kemudian next ialah memberikan ucapan selamat hari ulang tahun bagi para customernya. Ini biasanya kita suka dikasih SMS ya dari pihak provider, mungkin selamat ulang tahun, kemudian diucapkan doa-doa yang baik dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ialah pemberian kalender tahun baru. Next, bentuk kegiatan consumer relations. Di sini yang pertama ialah melakukan publisitas. Jadi perusahaan melakukan publicity atau kegiatan publisitas bagi consumer relation-nya. Agar apa? Agar consumer relation tetap mengkonsumsi produk-produk atau jasa dari perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi melalui kegiatan periklanan. Kemudian selanjutnya memberikan potongan harga atau diskon. Nah, di sini saya akan bahas sedikit mengenai perbedaan dari consumer dan customer. Di mana consumer atau konsumen atau pengguna ialah orang yang tidak hanya membeli sebuah barang, tetapi ia juga menjadi pengguna atau orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Sedangkan customer atau pelanggan ialah orang yang hanya membeli barang dari sebuah toko, agen atau perusahaan tetapi tidak menggunakan barang yang ia beli. Contohnya dapat kalian lihat di bawahnya. Contoh dari customer dan consumer ialah seorang ibu membelikan susu untuk anaknya dengan merek tertentu secara rutin setiap minggunya. Maka dapat dikategorikan bahwa si ibu adalah sebagai customer atau pelanggan atau pembeli, dan si anak tersebut ialah sebagai consumer atau pengguna atau pengkonsumsi, sebagai pengguna akhir atau end user. Nah, berikut adalah referensi yang dapat kalian cari untuk menambah ilmu-ilmu mengenai internal dan external relations. Oke, gimana? Sudah paham semuanya mengenai ruang lingkup public relations, baik itu secara internal maupun eksternal? Saya harap semuanya tetap rajin belajar, tetap giat, dan jaga kesehatan
Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.